Hai guys, sungguh bersuka cita dapat kembali hadir menyapa sahabat sekalian melalui acara Youth for Christ. Saya Pendeta Martin Hutahayan dari Gereja Kristen Jawa Jakarta, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini pada Jumat 31 Juli 2026 ditulis oleh Pendeta Hendrikus Agus Raharjo dari GKI Sorogenen, Solo dengan judul Kasih Karunia Allah yang didasarkan pada surat Roma 9 ayat 6 hingga 13. Dan nas yang menjadi pusat refleksi kita adalah Roma 9 ayat 6. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus menuntun kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Anugerahkanlah itu ya Tuhan, dan kami memohon di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Sahabat muda, saya bacakan untuk kita Roma 9 ayat 6. Bukan berarti firman Allah telah gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Odin adalah salah satu dewa terkuat di semesta. Ia memiliki anak yang bernama Thor. Suatu hari, Odin menemukan seorang anak yang ditelantarkan oleh Raja Frost Giant. Anak itu bernama Loki. Melihat Loki yang ditelantarkan, Odin mengangkatnya sebagai anaknya. Sahabat muda, itulah sekelumit kisah Loki dalam film Thor pada tahun 2011. Loki yang seharusnya bukan putra kerajaan Asgard, tempat Odin bertahta, diberikan karunia untuk diangkat menjadi anak. Kasih karunia inilah yang diperlihatkan Allah kepada seluruh umatnya. Dalam tradisi Yahudi, bangsa pilihan Allah adalah Israel. Pemikiran inilah yang membuat orang Yahudi menganggap bahwa hanya bangsanya lah yang dikasihi oleh Allah. Namun dalam kenyataannya, tidak semua bangsa Israel mengasihi Allah. Ada justru yang membangkang dan melawan Allah. Oleh sebab itu, kasih karunia Allah tidak lagi dibatasi oleh anak-anak secara jasmani dan garis keturunan bangsa tertentu. Kasih karunia Allah ini terbuka bagi siapapun yang setia kepada Allah. Sahabat Youth, hari ini kita kembali diingatkan mengenai kasih karunia Allah yang tak dibatasi oleh apapun. Maka dari itu, sebagai ungkapan syukur atas kasih karunia Allah inilah, kita diajak untuk hidup tidak apa adanya, apalagi hidup tanpa arah. Melalui firman Tuhan, kita semakin mengenal apa yang menyenangkan maupun yang menyedihkan hati Tuhan. Dengan itulah kita dipandu dan mengerti kemana arah hidup ini dan untuk apa kita hidup di dunia ini. Marilah kita senantiasa bersyukur dan menjadikan kasih karunia Allah sebagai pedoman dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kiranya kasih karunia itu memungkinkan kami untuk hidup menurut kehendak Tuhan saja di dunia ini. Tuntunlah kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Sahabat dapat memanfaatkan media cetak, renungan harian, dan program audio visual lainnya dari YKB Media Ministry dengan mengakses website terbaru YKB di www.ykb-media.org. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan renungan ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan memberkati.